Halo semuanya, selamat datang di channel Hobi Baca. Hari ini aku akan meringkas buku berjudul Emotional Blackmail, karya Zhou Muzi. Di dalam hidup ini ada kejadian yang membuat kita sakit hati, kecewa, atau trauma. Terkadang untuk menghindari rasa kecewa dan ingin diakui oleh orang lain, kita berusaha untuk membahagiakan orang lain dibandingkan diri kita sendiri. Oleh karena itu, individu memiliki kecenderungan untuk memuaskan keinginan orang lain, membutuhkan penerimaan dari orang lain, dan juga sulit untuk berkata tidak meskipun teman atau orang tersebut melakukan kesalahan. Akhirnya, kita pun tertekan karena sulit sekali menjadi diri kita yang seutuhnya. Melalui buku ini, kita akan belajar untuk lebih memahami adanya pengaruh dari emotional blackmail atau pemerasan emosional. Dengan kita memahami, kita akan bisa memutus mata rantai ini dan juga membuat hidup kita lebih tenang, bahagia, dan juga kita tidak perlu takut menjadi diri kita apa adanya. Emotional blackmail sering kita jumpai dalam hubungan kita dengan orang lain, misalnya dengan teman, orang tua, pasangan, atau pemimpin di tempat kerja kita. Pelaku dari emotional blackmail atau pemerasan emosional ini secara sadar atau tidak sadar membungkam, mengancam, atau menekan korban. Ini membuat korban pun terpaksa mematuhi semua permintaan atau keinginan dari pelaku. Dan akhirnya, ia pun tidak memiliki kendali atas dirinya sendiri. Ditambah, pelaku juga tidak peduli terhadap perasaan lawan bicara atau orang lain. Mereka hanya peduli pada dirinya sendiri atau memuaskan keinginannya sendiri. Sebenarnya bagaimana sih caranya membangun batasan emosional? Pertama, berkomunikasi dengan diri sendiri. Dengan kita mengajak diri sendiri berdialog, kita akan lebih belajar menghadapi hal yang kita anggap menakutkan. Kita juga bisa memahami bahwa hal yang kita anggap menakutkan sebenarnya bukan hal yang semengerikan yang kita bayangkan. Karena buktinya kita bisa menghadapi masalah tersebut. Yang kedua, membuat batasan emosional. Batasan emosional sangat diperlukan agar kita dapat menjaga diri kita sendiri dari luka psikologis. Pengertian dari batasan emosional ini adalah wilayah yang bisa kita toleransi dan juga wilayah yang bila dilanggar oleh orang lain, maka alarm di dalam otak kita akan berbunyi dan membuat perasaan kita tidak nyaman. Wilayah ini berbeda dari setiap orangnya, tapi demi memahami dan juga menerima diri kita sendiri, membuat batasan emosional merupakan hal yang penting. Ketiga, menyadari emosi yang kita rasakan. Rasakan emosi itu dan jangan menyangkalnya. Hanya dengan memahami seberapa parah luka di dalam hati, maka kita dapat mengetahui apakah kita pantas diperlakukan seperti itu. Saat kita sadar dengan emosi yang kita rasakan, kita perlahan harus berani untuk melindungi diri sendiri agar kita tidak lagi mengalami rasa sakit yang sama. Yang keempat, kita tidak perlu bertanggung jawab atas hidup orang lain. Kita perlu bertanggung jawab atas perbuatan sendiri, bukan atas emosi orang lain. Jika ingin bertanggung jawab atas emosi orang lain, kita akan terus menjalani hidup dengan mematuhi perkataan orang lain. Kita pun akan lebih mudah merasa cemas dan khawatir karena kita merasa kalau emosi negatif yang orang lain rasakan disebabkan oleh diri kita. Mulai sekarang, kita harus berlatih untuk menempatkan perasaan sendiri di atas perasaan orang lain. Dalam hal ini, kita harus memahami bahwa jika kita tidak memahami perasaan sendiri, maka kita tidak akan bisa melindungi diri sendiri. Mulai sekarang, kita harus membuat batasan dan berusaha untuk tegas pada orang lain yang memanfaatkan kita, agar nantinya kita bisa memutus mata rantai pemerasan emosional. Terima kasih sudah mendengarkan video ringkasan buku Emotional Blackmail karya Zhou Muzi. Semoga video ringkasan ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.